wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleni, NPM 1811 080084. Di sini saya dari kelas H semester 5 BKPI dari Universitas UIN Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya melakukan teknik kursi kosong untuk memenuhi tugas teknik-teknik konseling yang diampu oleh dosen Pak Tommy Kurniawan MPD. Dengan Mbak Yola ya? Iya. Tadi semalam udah menghubungi saya ya? Iya, semalam. Jadi gimana nih Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat dan bisa sampai sini. Alhamdulillah kalau begitu. Udah makan Mbak? Sudah. Sudah ya. Jadi Mbak kesininya naik apa Mbak? Naik motor sendiri. Kesininya tanpa ada paksaan dari teman atau keinginan Mbak sendiri? Nggak ada yang keinginan sendiri. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, di sini tuh di bimbingan konseling ini ada asas ya Mbak ya, asas kerahasiaan. Mbak sudah tahu lah, Mbak kan sudah pernah melakukan sesi konseling. Iya. Lalu ada asas keterbukaan, di mana Mbak harus terbuka ya, menceritakan semua apa yang Mbak rasakan. Nah, jadi gimana nih Mbak? Ada permasalahan apa nih Mbak? Iya Mbak, jadi gini nih ya Mbak, saya itu kan sekolah, kuliah. Nah, teman saya itu sering banget gitu loh Mbak ngebully saya, nggak tahu ngebulinya itu apa gitu. Jadi kan saya merasa tersinggung gitu Mbak. Ya bayangkan kayak mana kalau dibully orang kan Mbak. Nah, jadi saya ini pengen nasehatin dia gitu, ngomong ke dia. Kalau saya ini sakit hati janganlah dibully-bully, tapi saya tuh nggak bisa Mbak ngomong ke dia. Kenapa? Karena yang pertama itu saya takut omongan saya ini menyinggung dia. Nah terus yang kedua itu malah takutnya itu dia semakin membuli saya gitu. Jadi Mbak Yola ini punya teman. Iya. Mbak Yola ini sering dibully sama temennya. Jadi Mbak Yola ini sakit hati gitu ya, agak tersinggung atau kecewa gitu ya kepada temennya. Lalu Mbak Yola ini ingin mengungkapkan gitu ya ke teman Mbak agar tidak membuli lagi, tapi Mbak Yola ini takut gitu ya untuk menyampaikannya. Oke, di sini saya ada teknik kursi kosong. Apakah Mbak sudah pernah dengar teknik kursi kosong? Sudah sih, kayaknya kursi kosong itu karena nggak ada orang yang menduduki atau tidak ada orangnya. Ya benar, tepat sekali. Jadi teknik kursi kosong ini Mbak akan menganggap kursi kosong ini sebagai temannya Mbak sendiri. Apa yang ingin Mbak ungkapkan, apa yang ada di perasaan Mbak, atau gimana cara menyampaikan kepada teman Mbak agar tidak merasa marah atau tersinggung dengan ucapan yang Mbak lontarkan nanti ya Mbak ya. Di sini ada kursi kosongnya. Ini anggap saja temannya Mbak. Nah, kita langsung aja kayaknya Mbak ya, langsung melakukan tekniknya atau prakteknya ya Mbak ya. Nah, langsung Mbak ya. Hei kamu, tahu nggak sih kamu itu ngebully orang terus? Sakit hati tau nggak orang yang kamu bully? Nah, jadi menurutnya Mbak nih, apakah sudah tepat dengan mengungkapkan seperti itu? Kayaknya sih agak kasar gitu ya Mbak kata-katanya. Nah, jadi gimana nih Mbak agar menyampaikan kepada temannya Mbak ini agar tidak terlalu kasar gitu? Kamu kok ngebully terus sih kerjaannya? Nggak tahu dosa tah? Nah, ungkapan yang kedua ini apakah menurut Mbak nih, apakah sudah tepat? Aduh, kayaknya masih kurang halus gitu ya Mbak. Nah, jadi gimana nih menyampaikan kepada teman Mbak agar cara penyampaian ini halus atau bisa diterima oleh temannya Mbak? Mungkin, hei kamu, tahu nggak sih ngebully itu dosa, membuat orang sakit hati. Nah jadi kamu nggak boleh ngebully orang terus. Coba kamu di posisi dia. Nah, ini kan pernyataan ketiga nih ya, ungkapan atau yang ingin Mbak sampaikan kepada temannya Mbak ini, apakah menurut Mbak sudah tepat? Kayaknya sudah tepat, udah agak halus gitu. Jadi ini kan tadi udah melakukan prakteknya ya Mbak ya.
gimana nih dampaknya Mbak ke temannya Mbak nih ketika Mbak mengucapkan atau mengungkapkan apa yang ingin Mbak sampaikan tadi? Apakah bisa diterima atau tidak? Mungkin dia kayaknya lebih mempertimbangkan lagi ya Mbak, tapi kayaknya pengaruhnya ke perubahan, jadi dia bisa mengurangi apa sih perlakuan dia terhadap orang yang suka. Nah jadi kan temannya Mbak ini kan Mbak sudah mencoba ya berbicara kepada temannya Mbak secara halus, menyampaikannya agar tidak temannya Mbak ini tidak marah ya kan ya Mbak ya. Nah jadi gimana nih Mbak, sudah melakukan praktek atau teknik kursi kosong ini, apakah Mbak sudah perasaan Mbak atau udah logo atau sudah gimana Mbak? Alhamdulillah kayaknya ini udah legowo kan, udah nyoba gitu jadi ya Mbak ya, tinggal mempraktekkan lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Mbak sudah tahu lah perkiraannya yang ingin Mbak sampaikan kepada temannya Mbak. Nah di sini saya ingin memberi saran saja kepada Mbak. Ketika kita berbicara, ketika kita menerima pendapat orang lain, ya sudahlah biarkan saja, kita terima apa yang ingin yang disampaikan orang kepada kita, kita terima saja, perlahan-lahan nanti dia juga bakal menjadi teman baiknya Mbak. Kalau tidak bisa bicara perlahan ke dianya, ya sebaiknya mungkin lah apa yang dia bully kita ya kita terima aja, kita nggak usah merespon apa gimana, kita terima yang diungkapkan oleh dia. Nah oke, kalau begitu ya Mbak ya, kita sudah selesai kan? Apa Alhamdulillah sudah cukup kan ya Mbak sudah ya? cukup. Jadi perasaannya Mbak sudah agak logo kan ya? Kalau begitu kita akhiri saja ini ya, teknik bimbingan konselingnya kita. Nah tadi itu Mbak sudah mencoba juga melakukan teknik kursi kosong. Nah kalau begitu saya pribadi Marleni mengucapkan terima kasih kepada Mbak. Semoga permasalahan Mbak sama teman Mbak bisa terselesaikan ya dengan baik-baik. Kalau begitu kita akhiri saja ya Mbak ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Ini video teknik kursi kosong yang dilakukan dengan klien Yolanda Ortisodati yang memiliki permasalahan kepada temannya karena dia sering dibully oleh temannya, tapi dia mengungkapkan dengan temannya takut merasa tersinggung atau temannya marah, kecewa gitu. Nah, itu yang bisa saya paparkan dari teknik kursi kosong. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.